Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Dasar-Dasar Linguistik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar neurolinguistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Malia Ciptarini Megagustami dengan nomor NIM 230202104. Perkenalkan, nama saya Narita Amelia Dinata dengan NIM 2302020083. Saya Windy Likasari dengan NIM 2302020081. Saya Alna Putriani dengan NIM 2302020016. Kali ini kita ingin membahas yang pertama ada definisi neurolinguistik, yang kedua bidang kajian neurolinguistik, yang ketiga perkembangan neurolinguistik, dan yang terakhir adalah hubungan otak dengan kemampuan berbahasa. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama adalah definisi neurolinguistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, apa itu neurolinguistik? Di sini kami menginformasikan dengan beberapa ahli, yaitu menurut Montucher tahun 1996 halaman 262, neurolinguistik merupakan kajian hubungan antara bahasa dengan dasar-dasar neurologis dengan 3 bagian utama, yaitu linguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik. Jadi menurut Montucher ini, neurolinguistik ada hubungannya dengan linguistik. Neurologi yaitu struktur dan fungsi otak, dan linguistik struktur dan fungsi bahasa. Nah, neurolinguistik sendiri juga erat kaitannya dengan psikolinguistik. Sedangkan apabila neurolinguistik lebih pada struktur dan fungsi otaknya, dan jika psikolinguistik lebih pada proses kejiwaan dalam diri manusia terhadap bahasa. Sedangkan menurut Aslan 2006 halaman 3, neurolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan komunikasi pada aspek lain fungsi otak, dengan kata lain mengeksplorasi proses otak untuk proses bahasa dan komunikasi. Jadi, neurolinguistik sendiri adalah bidang kajian dalam linguistik yang mengkaji tentang struktur dan fungsi otak sebagai pemrosesan suatu bahasa. Nah, Fernandez and Childs 2011 halaman 81 memaparkan neurolinguistik merupakan kajian representasi bahasa di otak, dan penemuan afasia merupakan aliran kajian interdisipliner. Jadi, Fernandez and Childs memaparkan bahwa gangguan dalam berbahasa juga dikaji dalam neurolinguistik itu sendiri. Yang selanjutnya, bidang kajian neurolinguistik akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kajian bidang neurolinguistik. Jadi, secara khusus neurolinguistik ini mengkaji kinerja otak yang secara normalnya diperlukan oleh manusia untuk memproses dan memperoleh bahasa. Bidang ini pun merancang model program neural sebagai rekonstruksi kinerja otak dalam memproses kegiatan berbicara, menulis, mendengar, serta berbahasa isyarat. Penelitian neurolinguistik dilakukan bidang patologi, yakni dengan cara mengamati dan meneliti pasien yang mengalami kerusakan otak yang dapat mempengaruhi kompetensi kebahasaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terdapat 3 kaidah utama dalam neurolinguistik menurut Sastra 2011. Yang pertama, kerusakan pada otak. Sudah pasti tentu, neurologis itu adalah struktur dan fungsi otak. Apabila terdapat kerusakan pada otak, akan mempengaruhi manusia dalam berbahasa. Nah, sedangkan kerusakan pada otak pada jaringan lain seperti kayak jantung, ginjal, paru-paru itu tidak berpengaruh dalam proses berbahasa manusia. Yang kedua, kerusakan pada otak sebelah kiri. Nah, pada otak sebelah kiri, tepatnya pada hemisfer atau belahan otak kiri, yaitu dapat dilihat pada gambar. Belahan otak kiri itu memuat matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan sistematis dan analitis. Jadi, pada hemisfer sebelah kiri mempunyai tugas yang itu memproses suatu bahasa. Yang ketiga,
kerusakan otak bagian depan. Dalam kerusakan otak bagian depan, itu juga mempengaruhi rangsangan dalam berbicara dan menulis. Kita tahu bahwa berbicara dan menulis termasuk dalam kemampuan berbahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang perkembangan neurolinguistik. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perkembangan neurolinguistik. Pada tahun 1960-an, neurolinguistik dikenalkan sebagai ilmu yang membahas tentang hubungan antara bahasa dan otak. Akan tetapi, diskursus tentang otak dan bahasa telah dimulai sejak periode Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Kemudian, perkembangannya berlanjut dari abad pertengahan hingga 1800. Perkembangan neurolinguistik selanjutnya ada pada abad ke-17, yaitu mulai dikenal dengan teori unitarianisme yang dikemukakan oleh René Descartes dan berpandangan bahwa jiwa itu tidak dapat dibagi dan memiliki pusat di kelenjar pineal, sebuah organ yang terletak di bagian tengah dari otak. Selanjutnya yaitu ada pada abad ke-19, yaitu mulai dikenal dengan teori afasia. Teori afasia adalah studi tentang gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada otak, terutama pada area yang terkait dengan produksi atau pemahaman bahasa. Afasiologi mencoba mengkorelasikan struktur dengan fungsi dengan menganalisis pengaruh cedera otak pada pemrosesan bahasa. Dikenal dengan istilah neurolinguistik kontemporer dengan melakukan pendekatan yang lebih modern seperti penggunaan ilmu komputer dan teknologi yang berhubungan dengan teori neurolinguistik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian materi yang selanjutnya adalah hubungan otak dengan kemampuan berbahasa. Otak merupakan pengendali segala sistem yang ada di tubuh ini, termasuk jika ingin berbahasa. Manusia yang ingin berkomunikasi tentu memikirkan apa yang ingin dibicarakan sebelum mengeluarkannya lewat alat ucap atau media komunikasi. Otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau yang sering kita sebut dengan cerebrum. Kemudian yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Kemudian yang ketiga ada bagian batang otak. Di bagian korteks cerebral itu terdiri ada hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Hemisfer kanan itu mempengaruhi cara berbahasa seseorang atau berperan untuk mengkoordinir kebahasaan, namun tidak memiliki peran sebesar hemisfer kiri. Sedangkan hemisfer kiri itu bertanggung jawab atau lebih mengacu pada kebahasaan. Maka dari itu, jika ada seseorang yang terkena gangguan pada hemisfer kiri, itu akan terjadi hambatan atau gangguan pada cara berbahasanya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita diskusikan pada presentasi kali ini adalah bidang neurolinguistik itu secara khusus mengkaji kinerja otak yang secara normalnya diperlukan oleh manusia untuk memproses dan memperoleh bahasa. Bagian otak yang berhubungan dengan bahasa itu adalah bagian otak kiri yang apabila bagian tersebut terjadi kerusakan ataupun gangguan, maka itu akan mempengaruhi cara berbicara atau cara berbahasa dari orang tersebut. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum